Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yang di mana materinya adalah bahan kosmetik dan kosmetik yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Next. Adapun anggota kelompok kami itu ada Andi Nur Rahmasari M, Aina Nuaprida, saya sendiri, Fani Afrilia Nur, Nurul Asmi, dan Saputri. Next. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul Asmi. Untuknya itu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi dari latar belakang bahan kosmetik dan kosmetik yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Penggunaan kosmetik dengan bahan yang tidak aman dapat menimbulkan reaksi negatif seperti reaksi toksik dan reaksi intoleransi. Reaksi toksik adalah suatu kerusakan pasif pada organisme yang disebabkan oleh kerja dari sejumlah bahan yang bersifat racun. Sedangkan reaksi intoleransi yang disebut dengan reaksi alergi tidak terjadi pada semua orang yang menggunakan kosmetik yang sama. Bahan penyebab alergi yang ada dalam kosmetik bukan merupakan elemen primer yang aktif menimbulkan kerusakan. Tetapi perlu diketahui meskipun suatu preparat kosmetik telah dibuat dengan bahan-bahan yang aman bagi kulit dan tidak menimbulkan iritasi maupun alergi, belum tentu kosmetik tersebut dalam bentuknya yang sudah jadi akan aman jika dipakai bersama dengan kosmetik lain. Sebab bila kedua kosmetik itu dikombinasi di atas kulit dapat menimbulkan iritasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Baik, selanjutnya itu bahan kosmetik yang dapat menimbulkan reaksi negatif pada kulit. Yang pertama ada kosmetik pemutih kulit isi merkuri. Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam pada kulit. Merkuri anorganik berkisar 1-110% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat karena toksitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf, dan otak sangat kuat, maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik. Lalu menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 445 garing Menkes garing per garing 5 garing 1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikit pun, merkuri dapat bersifat racun, mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik. Lalu kemudian ada kosmetik pemutih isi hidrogen. Hidroquinone adalah bahan aktif yang dapat mengendalikan produksi pigmen yang tidak merata, tepatnya berfungsi untuk mengurangi atau menghambat pembentukan melanin kulit. Melanin adalah pigmen kulit yang memberikan warna gelap kecoklatan, sehingga muncul semacam bercak atau bintik coklat atau hitam pada kulit. Banyaknya produksi melanin menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Hidroquinone digunakan untuk mencerahkan kulit yang kelihatan gelap akibat bintik, melasma, titik-titik penuaan, dan kloasma. Kemudian hidroquinone mampu mengelupas kulit bagian luar dan menghambat pembentukan melanin yang membuat kulit tampak hitam. Penggunaan hidroquinone dalam kosmetik tidak boleh lebih dari 2%. Tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama dan jika pemakaian lebih dari 2% harus dibawa kontrol dokter. Penggunaan hidroquinone yang berlebihan dapat menyebabkan okronosis, yaitu kulit berbintik seperti pasir dan berwarna coklat kebiruan. Penderita okronosis akan merasa kulit seperti terbakar dan gatal.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Fanya. C. Krim untuk wajah. Krim untuk preparat pembersih, pelembab, alas bedak atau foundation, tata rias atau make up, pemerah pipih, dan bedak padat dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi dan jerawat di wajah. Saat pewarna, pewangi, pengemulsi, pengawet, dan lanolin dapat bersifat sensitizer. D itu cat rambut. Cukup sering ditemukan terjadinya penyakit kulit, kepala, dermatitis karena cat rambut. Penyakit ini timbul akibat reaksi paravenildiamin, sejenis zat pewarna tipe oksidasi permanen yang ada di dalam cat rambut. Reaksi alergi oleh cat rambut dapat terjadi beberapa jam setelah pemakaian. Biasanya ringan dan berat, yaitu berupa kemerahan, iritasi, bengkak isi cairan, atau oedema, persisikan, akudasi di kulit kepala, wajah, leher, dan kadang-kadang di bahu, dan kelopak mata membengkak serta lunak. Deodoran atau antiperspiran, dermatitis akibat deodoran dan antiperspiran biasanya disebabkan oleh senyawa-senyawa aluminium, antiseptik, dan zat pewangi. Reaksi yang terjadi biasanya reaksi iritasi, bukan sensitisasi. Uap perspirasi kulit dampaknya menyebabkan bahan lebih mudah menguap, dan dengan demikian merusak kulit di tempat terjadinya reaksi, terutama di ketiak. Kemudian F itu lipstick. Lipstick merupakan penyebab paling umum dermatitis bibit karena alergi. Penyebab dapat berupa bahan dasar minyak, was, lanolin, atau kokoa, zat pewarna, zat pewangi, bahan antioksida atau bahan pengawet. Selitis menunjukkan bibir yang bengkak, pecah-pecah, dan kemudian hiperpigmentasi pada bibir dan daerah sekitarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saputri. Yang ketujuh ada kosmetik tabir surya. Penggunaan kosmetik tabir surya ini dianjurkan ke negara-negara yang penuh sinar matahari. Fungsinya itu untuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet dalam sinar matahari yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada kulit. Tetapi untuk kulit Asia atau Indonesia, tabir surya ini atau isi PABA tidak cocok dan tidak aman karena cepat mencoklatkan kulit dan bersifat fotosintetizer. Kerugian tabir surya ini berbahan kimia ialah menyebabkan iritasi dengan rasa terbakar, rasa menyengat, dan menyebabkan alergi berupa reaksi fotokontak alergi. Tabir surya dari oksigen logam merupakan partikel inorganik titanium dioksida, dan seng oksida memang tidak menimbulkan efek dermal, namun kurang diterima karena dapat membentuk lapisan film penghalang kulit dalam menimbulkan rasa kurang nyaman. Dan yang terakhir ada parfum. Berbagai jenis parfum dapat menimbulkan dermatitis di tempat aplikasinya. Krim pelembab tangan dan badan, krim wajah, serta tisu untuk wajah yang berisi parfum dapat menjadi alergan khusus yang menyebabkan reaksi alergi seperti gatal-gatal, kemerahan. Kadang-kadang kulit juga mengeluarkan cairan dan akhirnya hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi ini disebabkan oleh parfum yang dapat bersifat permanen akibat adanya peningkatan yang absolut dalam pembentukan pigmen melanin. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah penggunaan kosmetik bisa menyebabkan reaksi negatif pada kulit, seperti kosmetik pemutih yang mengandung merkuri dan hidrokinon dapat menyebabkan iritasi, kulit terbakar, kemerahan, hingga reaksi berat dapat mengganggu organ tubuh seperti ginjal. Adapun kosmetik seperti krim untuk wajah, tabir surya, cat rambut, parfum, deodoran, dan lipstik dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal-gatal, kulit terbakar, dan alergi.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.